Kayaknya di Papua nih, Mon. Dulu saya pernah lihat nih di Papua. Kita masih disebut Dusun Daro, Desa Pantai, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Siapakah yang menjahit bendera merah putih Indonesia? Ini harusnya gampang ya. Ini yang gampang nih. Ini gampang ini. Susah sekali guys soalnya. Aduh. Ya ampun. Kita sejarah. Susah banget nih. Apa jawabannya Koyo? Kogi? Ya kebetulan ibu itu beli benangnya di saya. Jadi saya tahu ya. Ibu Fatmawati. Bener? Fatmawati jawabannya ternyata betul. Curang nih, gampang Aduh, banget. sorry banget. Gampang nih, gampang. Anak Oke, SD aja bisa ini. berikutnya mau Koyo atau Willy duluan? Tadi Kantong udah. Tadi itu pelajaran gue di kelas 5 SD, sumpah. Ayo ini berikutnya Koyo atau Berarti Willy? Will aja Will. Bisa Iya. Will, kalahin Kogi Will. Willy ya. Siap. Gampang Iya. Will. Nih, Saya gampang jawab. dong. Koyo Dari yang gambarnya analisis gampang kan? Gampang kan? Oke. Pertanyaannya adalah jam berapa proklamasi dibacakan? Gampang kan? Gue curang nih. Wah, ini ada keberpihakan di sini nih. B. Main Gampang. Aku politik. jawabnya B. Jam Aku jawabnya B. 10. Jam 10. Iya. Kita kunci. Iya. Dan ternyata betul. Willy mantap. Willy gokil. Oke. Satu sama guys. Padahal kebetulan guys. Padahal kebetulan. Di mana ada ucapan proklamasi itu sebelum jam 10 sama setelah jam 10. Kalau ada yang lakuin itu, iya. bunuh. Oh iya betul. Wih, analisisnya tuh satu. Analisis. Ngalahin kumlot. Memang Sekarang ke kita Kak harga Lemon diri ya. tinggi Tim A banget. ya. Sekarang ke Kak Lemon. Kak Lemon udah dilihat ini pramuka nih. Wah, ketua pramuka nih ya. Wah, ketua nih, mantan ketua. Hari Pramuka. Hari Pramuka diperingati setiap tanggal. Nah, jangan bikin ayo malu lo. ya. Mati. Jangan Ayo bikin lo, malu ya. mantan ketua. Ini Hmm. jangan Mantan bikin gugus malu, depan. Ini jangan Ayo bikin Oh, mantan malu. Pantega. Mantan Woi, Pantega. Boleh searching dulu biarin nggak? kami diskusi dulu dong. Biarin kami diskusi dulu dong, woi. Ya udah Itu silakan. bener sih. Silakan Ya diskusi ampun. ayo. Kayak tahu aja kok. Mon, itu pasti Oktober, Mon. Iya. Lalu tadi udah tapi 27 tuh. 14 Ya, Oktober. Oktober. Kalau nggak salah Ya. sih. Iya. Apa Kak Lemon jawabannya? A. A. Kita kunci jawabannya dan ternyata adalah 14 Agustus. Ya. lihat, saudara-saudara bisa lihat ini kumlot. Analisisnya dengan tanggal lahir luar biasa. Guys, tar dulu. Bagian ini dipotong kan? Tolonglah jangan ditayangin, Mas. Yang jawab Lihat pramuka guys. Saya bener kan Gimana? tanggal 14. Tapi kan Kogi yang salah. Bilangnya Oktober. Coba jangan. Iya benar, Kak Lemon benar. Kak Lemon benar. Tadi Yang ini salah Kak Lemon satu kelompok kan sama Kunglot Bentar, kan. bentar ya. Yang satu ketua pramuka, yang satu guru pembina pramuka coba, Bang. Aduh. Malu. Oke, berikutnya buat Koyo ya. Sekarang Koyo tadi kantor udah Willy udah. Oke. Sekarang Koyo. Koyo dilihat ini adalah produksi Indonesia Aduh. punya. Oke. Pendirinya adalah Ya Tuhan, gue tahu nih jawabannya. Bisa dilempar kan? Nggak bisa. Astaga. Ada yang mau bantu? Ayo Willy sama Gampang Kantong nih, boleh gampang bantu. banget. Gue dong, please. Nggak boleh. Oh, saya tahu nih. Boleh Nih, Willy nih. atau Kantong yang bantu. Apa Kalau C kan itu yang punya stasiun TV, ya kan? Jadi bukan. Kalau kayaknya B. Tirto B, Utomo. Dan jawabannya adalah Iya. betul. Mantap dua. Dua satu ya. 2-1. Aduh. B2 tim A1 mantap. Dua. Berikutnya Kogi ya. Tadi Cafe Lemon udah, sekarang Kogi. Kogi Kami dilihat rendah hati. dilihat Kami orangnya ini tuh gambar rendah apa? hati banget. Kogi ini gambar apa udah dilihat? Udah? Ini logo apa? Basket. Logo basket. Kembang, kuis unik main bareng.
fakta atau mitos? Yang pertama dari saya ya. Bener nggak orang Dayak itu makan orang atau kanibal? Nah, coba Antonius sama Filemon tolong dijawab, ini fakta atau mitos? Woi, ngomong. Ngeselin ya? Ini dari tabuk ya? Kalau saya sih kayak gini, istilah makan orang itu di sini agak berbeda sih maknanya. Benar sih kalau menurut saya itu benar. Orang Dayak Bener. makan orang, tapi bukan kanibal. Makan orangnya bukan kayak makan secara langsung, bunuh kayak gitu, bukan kayak gitu. Bisa kayak menggunakan ilmu-ilmu ya kayak gitu, kayak ngeracunin orang, kayak gitu istilah makan orangnya. Kalau secara langsung yang kayak ketemu orang asing, bunuh terus dibacok dimakan, itu belum pernah kalau di tempat saya. Oh belum, berarti mau. Belum, berarti mau nih. Mau nyoba. Atau gimana? Kan kita nggak tahu. Boleh. Ya ngeri ya. Oke. Saya coba luruskan jawabannya. Berarti makan yang secara langsung itu enggak maksudnya ya. Tapi lebih ke menggunakan ilmu gitu untuk ngambil nyawa kali ya, ngambil nyawa orang itu sampai mati gitu ya. Benar kayak gitu. Ya, kalau di tempat saya masih kayak gitu, dan orang-orang di sini juga kayak orang tua saya juga bilang kayak gitu. Makan orang tuh kayak gitu. Di Darok tuh kayak gitu. Terus kenapa dilakuin kayak gitu? Untuk apa tujuannya? Maksudnya ada sejarahnya nggak? Kok pakai ilmu terus ngambil nyawa orang? Gimana? Biasanya karena ada rasa kebencian sih. Karena misalnya kayak berantem gara-gara tanah kayak gitu. Jadi akhirnya iri sama temen, saling bunuh-bunuhan kayak gitu, pakai racun, pakai mantra-mantra segala. Oh ngeri ya, berarti di sana berantemnya itu nggak fisik ya, head to head ya, tapi lebih ke pakai ilmu-ilmu begitu ya? Iya benar sekali. Oke. Kalian sendiri pernah makan orang? Kan saya nggak tahu nih. Pernah nyoba nggak kayak gitu-gitu kalian? Belum pernah sih, dan nggak akan pernah. Kenapa belum? Saya aja mau. Sebenarnya contoh nyatanya sih ada sih ya. Kalau dibilang fakta, kalau secara pribadi sih nggak berani menjamin sih ya Kogi. Ini menurut cerita-cerita nenek moyang zaman dulu yang memang seperti itu. Dan memang kebetulan mama saya cerita, jadi orang tuanya papa saya sekarang udah almarhum, udah meninggal, dan dulu diyakini kalau dia itu dimakan orang. Emang di ilmu kalau kita lihat sih yang mungkin contoh nyatanya itu kayak disantet. Jadi itu kayak disantet kayak gitu. Nah, jadi itu dikasih guna-guna gitu ya supaya dia meninggal gitu sih. Dan memang kebanyakan memang karena kecemburuan sosial seperti itu. Oke. Nah, apakah di zaman sekarang ini masih ada yang seperti itu, makan orang itu? Nggak ada. Mungkin kemarin pas banget sempat nanya sama mama juga, ada nggak kira-kira yang masih seperti itu, dan mama bilang kalau yang seperti itu mungkin udah nggak ada lagi. Adapun cuman 1 orang 2 orang lagi sih. Oh, sorry ya, ini agak sensitif nih. Tapi bagi saya patut dipertanyakan. Kan pernah ada dulu isu ya, kalau masih ingat tragedi di Sampit ya, kan itu juga ada rumor katanya ya ada yang makan orang gitu ya. Nah, itu kalian tahu nggak? Terus kebenarannya itu seperti apa gitu? Apakah itu cuma berita yang dibesar-besarkan atau memang ternyata ada? Nah, oke, sekalipun ada, mungkin juga hanya 1-2 orang. Karena memang dari
dari cerita-cerita orang, memang sekalipun itu dimakan, itu juga emang pribadi orang. Jadi waktu dibunuh, itu dimakan juga nggak semuanya gitu. Juga nggak semua orang makan itu, hanya beberapa orang. Bahkan mungkin hanya satu orang, kan kita nggak tahu gitu sih. Dan itu hanya cerita. Iya. Iya. Lagi-lagi cerita ya. Dan kita nggak bisa pukul rata ya, bahwa gara-gara itu berarti semua orang Dayak adalah kanibal. Nggak bisa kita bilang. Iya, betul. Oke, berarti ini termasuk mitos. Setuju nggak? Setuju. Ya. Jadi sahabat santuy, mitos ya kalau suku Dayak itu kanibal atau suka makan orang. Bener sih kalau kita analogikan nih. Misalnya ada suku tertentu, misalnya ya dari keluarga saya lah, orang Batak misalnya, terus mencuri. Kan kita nggak bisa bilang bahwa semua orang Batak adalah pencuri. Karena itu kan pribadi, ya kan? Iya. Kita nggak bisa ngeblame bahwa satu suku punya perilaku yang seperti itu. Nah, terus saya juga baca-baca berita nih, ya. Dulu, tapi udah lama banget ya, itu memang orang-orang Dayak dulu suka berperang, dan kalau menang, ya tengkorak kepala musuhnya emang dibawa pulang. Nah, itu kan kepercayaan. Katanya itu adalah bukti bahwa mereka disertai oleh roh yang mereka sembah gitu ya, dan itu harus dipersembahkan lagi kepada roh tersebut. Memang pernah ada, tapi di masa dulu dan sudah tidak pernah dilakukan lagi di masa sekarang. Oke, thank you. Fakta dan mitos selanjutnya, silakan dari Christian Yohanes. Oke, nah aku sebagai orang yang hidup di kota Jakarta, lahir, tinggal, itu sering dengar-dengar nih mitos atau nggak tahu rumor tentang bahwa orang Dayak itu lebih suka makan daging. Jadi coba boleh dijawab apakah ini mitos atau fakta? Silakan. Kalau tempat saya khususnya di Kalimantan Barat, emang benar sih itu fakta. Kami itu suka makan daging babi yang difermentasi kayak gitu. Jadi daging babi itu dicampur dengan nasi. Nah, itu difermentasi. Nah, setelah dia udah agak membusuk begitu, baru dimasak. Wah, itu enak sekali. Jujur enak banget. Oh, jadi bukan daging yang busuk tapi dimakan, tapi justru sengaja dibusukkan ya? Atau yang disebut dengan fermentasi. Oh, jadi begitu ya, sahabat-sahabat santuy. Jadi ternyata orang yang suku Dayak bukannya makan daging-daging yang busuk yang diketahui oleh orang-orang di kota, tapi sengaja dibusukkan atau yang kita sebut dengan fermentasi. Mungkin seperti tape ya. Tape itu kan singkong yang difermentasi. Oke, jadi bisa dibilang ini termasuk lebih kepada fakta tapi salah persepsi, begitu ya? Oke. Ada juga sih, kayak ketemu babi hutan gitu, misalnya di hutan udah busuk, itu dimakan juga. Wah. Serius ini? Berarti gimana tuh? Wah, kok jadi beda ya guys? Dimakan. Kayak rusa-rusa. Misalnya pergi ke hutan nih, ketemu rusa busuk, itu diambil buat dimakan. Wah, tapi memang bisa dimakan. Bisa, enak Bisa banget dimakan. malah. Wah, berarti bisa Buat dibilang obat. Masih gini. Gimana, Kogi? Oh, sorry. Gue lupa nih bagian Yohanes. Tapi gue penasaran. Maksudnya gini, itu gimana cara masaknya itu loh? Maksudnya kalian menjamin kebersihannya, pasti kan namanya sudah membusuk, ya kita bisa bilang sudah jadi bangkai. Bangkai itu kan syarat akan kuman, bakteri, dan seterusnya kan. Iya. Bagaimana kalian menjamin itu bersih dan masuk ke dalam tubuh, sehat, tidak menimbulkan sakit, itu loh. Beda kan, host yang emang berpengalaman tuh pikirannya gitu. Tolong. Saya baru mau ngomong itu, tapi udah dipotong. Tidak profesional ini. Padahal udah dibagi. Aduh. Oke, saya akan jawab. Jadi kalau orang kampung
untuk soal bersih apa enggaknya itu di nomor 2 kan. Jadi yang diutamakan itu adalah enak apa enggak enak. Jadi kalau enak dimakan, kalau enggak dimakan. Luar biasa. Nah, gini sih, kalau saya lihat sih, memang sekalipun itu nggak sehat, juga dibantu karena sering beraktivitas sih. Jadi karena kita kan orang kampung, jadi untuk makan sehari-hari juga harus pergi ke ladang, harus ke kebun, ke sawah dan lain sebagainya. Nah itu kan buat kita keringat kan, dan ya itulah yang buat akhirnya sehat gitu. Jadi untuk penyakit-penyakit itu nggak terlalu khawatir sih. Dan juga emang kalau saya lihat jarang banget orang kampung yang sakit, apalagi kayak sakit jantung dan lain sebagainya, itu jarang banget. Matinya meninggalnya itu ya biasanya karena kecelakaan atau sekalipun karena sakit juga di usia tuanya gitu. Wah, ini fakta menarik nih, sahabat-sahabat santuy. Kita bisa lihat ya, kalau orang kota itu kan benar-benar menjaga kebersihan ya. Makanya salah satunya saya juga begitu. Gimana kalau milih makanan itu nggak bisa sembarangan. Makanya juga diajarin orang tua saya kalau untuk jajan itu hati-hati, harus lihat dan sebagainya karena takut penyakit. Tapi justru teman-teman di Kalimantan yang tinggal di daerah membuktikan bahwa ternyata makanan itu walaupun kurang bersih tapi tetap aja mereka bisa sehat karena apa? Dibarengi dengan aktivitas yang cukup banyak begitu ya. Jadi tubuhnya tetap fit, tetap sehat dan saya tertarik nih. Berarti benar teori yang membuktikan bahwa manusia itu adalah makhluk yang adaptasi. Ketika sudah dibiasakan memakan makanan yang kurang bersih, tapi tetap bisa hidup. Kenapa? Karena tubuhnya sudah beradaptasi seperti itu ya. Jadi mungkin pelajaran buat kita sahabat santuy sebenarnya penting menjaga kebersihan makanan, tapi lebih penting lagi apa? Dibarengi dengan aktivitas, dibarengi dengan olahraga, dengan menjaga kesehatan juga dengan berolahraga. Begitu ya. Oke, fakta dan mitos selanjutnya boleh dilanjutkan oleh siapa ini? Willy ya? Ya, benar nggak sih kalau di Kalimantan itu ada yang namanya persembahan tumbal ya, tumbal yang kalau saya nggak salah itu gawai, benar nggak sih Kak? Gawai ya? Itu Ya, tumbal kayak gimana sih? Tumbal bentukannya gimana? Oke, jadi pertama-tama kita akan bahas mengenai gawai. Gawai kalau di kampung saya sendiri diadakannya memang 2 kali setahun. Jadi selama 1 tahun diadakannya 2 kali, yaitu jatuh pada bulan 5 dan bulan 6. Dan untuk tanggalnya nggak nentu, dia bisa berubah-berubah tergantung kesepakatan masyarakat di tempat ini gitu. Dan untuk acara gawai itu sebenarnya bukan suatu acara atau kegiatan yang dilakukan untuk persembahan tumbal, tapi itu adalah bentuk sesajen ucapan syukur. Jadi gawai itu adalah ucapan syukur. Karena kita ini orang petani, jadi waktu mau membuat ladangnya itu harus didoain terlebih dahulu. Nah, itulah yang disebut dengan gawai gitu. Nah, apalagi yang bulan 6 ini kan bulan namanya itu gawai tebas. Ini khusus karena sebelum nebas ladang. Nah, sebelum nebas ladang itu kan harus didoain dulu. Makanya dinamainnya itu gawai tebas gitu. Jadi gawai ini ada 2, ada gawai yang memang gawai tok sama gawai tebas. Kalau gawai tok itu sebenarnya yang ucapan syukur. Jadi itu persembahan kembali lagi. Memang caranya emang agak unik. Seperti gini. Kalau di gereja kemarin itu kan emang kita doainya di gereja dan masing-masing jemaat membawakan tuak atau ya benih-benih padi ataupun makanan-makanan dan itu didoain secara bersama-sama gitu. Nah, itulah yang dipersembahkan untuk Tuhan gitu. Memang caranya agak unik karena selain daripada sisi agama, segi adatnya juga ada. Makanya ada seperti kayak orang itu mantra-mantra. Memang kita nggak bisa langsung ngejudge kalau ini salah gitu. Kalau saya pribadi melihatnya ini adalah dilihat dari tujuannya. Tujuannya itu adalah untuk ucapan syukur. Dan sekalipun acaranya mungkin caranya mungkin beda, tapi saya melihat itu sebagai suatu perbedaan yang menurut saya unik. Dan ini kita nggak bisa judge
kalau ini persembahan kepada roh-roh yang bukan roh Tuhan gitu sih. Jadi kata tumbal di sini tuh lebih ke persembahan ya Kak ya? Iya betul. Kan J, N, Madiun, ada N-nya tuh di belakang. Bisa gitu. Ada lista S2. Santuy Story. Santunya kita